bahwa kami, umat Kristen, umat Katolik khususnya, itu tidak menyembah atau mentuhankan patung, tetapi patung yang ada dalam gereja Katolik seperti patung Bunda Maria, Santo Yusuf, Yesus Kristus, kemudian ada patung-patung lain yang diciptakan ya seperti orang-orang kudus lainnya, itu semata-mata diciptakan atau dibuat sebagai simbol ya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Daniel Mananta lagi ya, dimana kali ini yang menanggapin adalah seorang suster yang tentu saja sudah belajar Alkitab dan mendalami filsafat dan juga ilmu tafsir ya, homiletik dan hermeneutik, yang tentu saja ilmu itu digunakan untuk memahami dan mengerti serta nantinya mengajarkan ayat-ayat kitab suci Alkitab ya. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa apa yang disampaikannya, mereka khususnya Kristen Katolik tidak menyembah kepada patung ya. Dan sebenarnya sih ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini Daniel Mananta saja udah salah untuk menyebut kekristenan ya. Tetapi karena dia mengutip Alkitab, maka walaupun dia menggunakan Nasrani ya, kata Nasrani ya, dia beri pesan, dia pengen ngomong kepada orang-orang Nasrani pengikut Yesus katanya ya. Jadi jelas bahwa itu dia berbicara kepada orang-orang Kristen ya. Seperti kemarin saya sudah jelaskan bahwa Kristen bukanlah Nasrani, Nasrani bukanlah Kristen ya. Berbeda sekali perbedaannya. Nasrani penganut triteisme, Bapa, Ibu dan Anak ya. Kemudian kalau Kristen penganut Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Jadi berbeda. Maka karena dia menyinggung Alkitab, mengutip Yesaya 44 ayat 13-20, jelas bahwa dia sedang menyindir orang Kristen, apalagi memberikan sebuah statement setuju dengan Ustadz Abdul Somad yang pernah menghina salib. Nah teman-teman sekalian, saya tidak panjang lebar kali ini untuk memberikan penjelasan, tapi kita dengarkan penjelasan yang menurut saya sangat bagus dari seorang suster cantik yang ada berikut ini. Beberapa waktu ini saya mendengar ya, tidak hanya mendengar tapi melihat juga mengenai pernyataan ya, sebuah video pernyataan dari seorang public figure yang saya kira dia orang yang cukup beriman juga, karena dari beberapa podcastnya dia ya sangat menarik. Dia mencoba menggali pengalaman rohani ya dari beberapa orang. Nah, dia membahas tentang unclean spirit dalam patung yang disembah oleh pengikut Kristus, orang Kristen ya. Kebetulan di belakang saya ada patung Maria. Nah, saya ingin meluruskan atau menambahkan sedikit. Saya kira para tokoh agama, para romo, lalu ada beberapa umat juga yang sudah mencoba untuk meluruskan hal itu. Saya kira itu sudah cukup baik dan sudah cukup mendalam. Sekali lagi saya tekankan ya dari pendalaman mereka bahwa kami, umat Kristen, umat Katolik khususnya, itu tidak menyembah atau mentuhankan patung, tetapi patung yang ada dalam gereja Katolik seperti patung Bunda Maria, Santo Yusuf, Yesus Kristus, kemudian ada patung-patung lain yang diciptakan ya seperti orang-orang kudus lainnya, itu semata-mata diciptakan atau dibuat sebagai simbol ya, digarisbawahi, simbol atau sarana untuk mendekatkan umat beriman kepada Tuhan sendiri ya. Lalu dari video Daniel Mananta ini kita dapat belajar satu hal. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita belajar satu hal. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari dari video itu adalah hendaknya kita membaca kitab suci tidak hanya sepenggal-sepenggal saja, tetapi bacalah satu perikop. Kitab Yesaya itu mau berbicara tentang apa sih? Dan kita juga harus tahu
historis, sejarah tentang itu, kenapa itu ditulis ya. Sehingga kita juga tahu konteks dari kitab suci itu seperti apa. Jadi tidak sembarang menafsirkannya ya, apalagi main menafsirkan kemudian diupload kemana-mana. Jika Anda tidak mengerti atau ada yang menggelitik hati Anda untuk bertanya-tanya mengenai kutipan-kutipan ayat, ya, Anda boleh bertanya kepada romo, kepada pendeta, kepada tokoh agama yang sekiranya kita semua sudah tahu bahwa mereka sungguh-sungguh mendalami bahkan belajar tentang kitab suci itu sendiri. Jadi mari bijaksanalah dalam membaca kitab suci ya. Oke, teman-teman sekalian, sekian ya cuplikan video daripada seorang suster yang memberikan pencerahan, memberikan penjelasan, dan semoga hal ini ditonton oleh Bro Daniel Mananta. Ya, karena sangat penting sekali, karena bagi kami sebagai tokoh-tokoh agama Kristen, ya rohaniawan Kristen, Anda jelas ya untuk menyindir kekristenan dan juga menuduh ya secara tidak langsung Anda menuduh Kristen Katolik dan Kristen Protestan menyembah kepada patung, dan juga mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu ya membuat Allah sendiri ya dengan Anda berdasarkan dengan Yesaya pasal 44 ayat yang ke-13 sampai 20. Jadi apa yang disampaikan oleh suster tadi itu perlu diperhatikan oleh Bro Daniel. Dan itu juga yang saya sarankan kemarin, bahwa ketika Anda mempelajari Alkitab ya, itu tidak serta-merta Anda sudah menjadi seorang teolog. Ya, Anda harus mendalami lagi. Anda harus belajar yang disebut dengan homiletik dan hermeneutik. Harus Anda baca sejarah, dan juga Anda membaca latar belakang satu pasal itu, satu perikop ya. Karena perikop pertama di pasal 44 itu Tuhan satu-satunya Allah, yang Allah Israel gitu ya. Kemudian baru kebodohan pemujaan patung ya, dan selanjutnya ya, bila perlu kita juga harus membaca ya pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya, sehingga kita mengerti cerita atau tujuan ya narasi firman Tuhan yang ada di bagian ayat 13 sampai ayat 20 tersebut. Jadi di sana yang dilarang bukan pembuatan patung atau lukisan ataupun gambar di dalam sebuah rumah ibadah. Tetapi yang dilarang adalah membuat patung lalu itu dijadikan sebagai Allah, disembah, diberikan sesajian, dilakukan ritual terkhusus di situ. Ya, jadi artinya mereka tidak menyembah Yahweh, ya, yang telah kita kenal di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Maka teman-teman sekalian, untuk buat patung silakan, lukisan silakan, itu tidak berhala. Menjadi berhala ketika Anda mentuhankannya. Ya, Anda berdoa kepadanya, meminta segala sesuatunya kepadanya, itu baru berhala. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ini bisa meluas ya apa yang disampaikan oleh Daniel ini. Jika itu ditonton oleh agama Hindu, agama Buddha ya yang identik dengan patung gitu ya, mereka juga tersinggung, Bro Daniel, ketika Anda berkata bahwa kalau ada patung itu menyembah berhala. Gitu. Karena tentu saja masing-masing punya cara untuk menyembah Allahnya, gitu ya. Orang Katolik seperti yang dijelaskan oleh suster, jelas bahwa ada patung Bunda Maria, ada patung Yusuf, kemudian ada patung para santor ya, orang-orang kudus, para rasul gitu ya. Bukan berarti mereka menyembah, tapi itu sebuah jembatan bagi mereka untuk mengenang perbuatan ya yang pernah terjadi atau sejarah yang pernah terjadi tentang penebusan umat manusia, yaitu tentang Bunda Maria. Itu diingat ya, sehingga dengan itu orang bisa, itu Bunda Maria loh ya, Bunda Maria dulu diceritakan tentang Bunda Maria, dia adalah perawan suci gitu. Kemudian dengan juga patung Yusuf ya, ini adalah gambaran atau patung daripada orang tua daripada Tuhan Yesus Kristus.
yang membesarkannya, yang merawatnya, gitu ya. Jadi itu sebuah sarana untuk mengenang perbuatan para orang-orang kudus 2022 tahun yang lalu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Bro Daniel itu sangat keliru sekali, apalagi membuat pernyataan bahwa dia setuju sependapat dengan Ustadz Abdul Somad. Itu sangat bisa dikategorikan dia sebagai penista agama juga bersama dengan Ustadz Abdul Somad ya, jika kita analogikan. Tapi kita tidak berpikir sampai di sana ya, karena kita harus mengasihi Bro Daniel. Saya hanya berpikir bahwa apa yang dilakukannya, apa yang disampaikannya karena kedangkalan pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu marah, tapi kita meluruskan apa yang disampaikannya, terutama dalam perbedaan antara Nasrani dan Kristen ya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini ya. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.